Seperti yang kita ketahui bersama, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang jasa para pahlawan-pahlawan kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Para pahlawan yang rela mati mengorbankan jiwa raganya untuk negeri tercinta ini. Ingin tetap merdeka dan banyak tidak akan diakuinya. Bulat-bulat ini, kesetiaan yang semacam ini sudah tentu akan mengokohkan persatuan yang erat antara kita semuanya menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin terjadi. Tapi kenapa ada sekelompok orang yang mengaku sebagai ulama besar, yang mengaku sebagai orang alim, yang mengaku sebagai orang cerdas, yang mengaku NKRI harga mati, kok malah membuat sebuah event tandingan di Hari Pahlawan? Ziarah kubro ke makam leluhur Baklawi. Hei, siapa sih Baklawi ini? Apa hubungannya dan apa jasanya terkait kemerdekaan Indonesia? Jujur saya bertanya, jujur saya serius bertanya pada kalian para pembuat event tandingan ini. Saya bertanya kepada Taufik Assegaf dan gerombolannya. Saya bertanya kepada para muhibin yang mendukung acara ini. Sekali lagi, apa hubungannya dan apa jasa leluhur Baklawi ini terkait kemerdekaan Indonesia? Apa faedahnya untuk NKRI? Sebegitu besarnyakah jasa leluhur Baklawi ini sehingga kalian lebih mengutamakan ziarah ke makamnya daripada ke makam para pejuang yang jelas-jelas jasanya untuk negeri ini? Apakah nama leluhur Baklawi ini ada di dalam daftar pahlawan nasional Indonesia? Apa tujuan kalian? Apa maksud kalian? Agar 20 tahun ke depan, anak cucu kami memperingati Hari Pahlawan dengan ziarah ke leluhur kalian dan melupakan jasa para pejuang? Kakek-kakek kami, datuk-datuk kami yang telah berjuang demi negeri ini. Kalian telah mencederai hati kami, rakyat Indonesia. Silahkan kalian buat event ziarah kubro kek, ziarah apa kek ke makam leluhur kalian. Tapi jangan di Hari Pahlawan kami. Karena kalian bukan pahlawan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Apa kabar dulur-dulur semua? Tantretan setuju sudah ngopi kah? Ya, kami akan ajak Anda untuk melihat kilasan ziarah kubro kalangan khobaib, bukan khobais. Khobaib karena pakai KH ya. Demikian tertulis dalam surat yang ditandatangani oleh Sekda Pasuruan. Nah, acara ini kemudian menjadi kontroversi yang sampai saat ini terus berlangsung pro kontra. Bagi kalangan mereka, acaranya sukses, sementara yang lain mengatakan sukses apaan? Nah, sukses atau tidaknya satu acara memang tergantung persepsi. Tinggal sudut pandang apa yang akan dipakai untuk menentukan kata sukses itu. Bagi kami acara ini sukses ya, walaupun diterjang hujan. Itu ya mungkin cuaca lah, nggak usah dibawa ke yang lain-lain. Suksesnya apa? Pertama adalah kesuksesan dari kalangan Baklawi mempengaruhi bupati sehingga mengabaikan peraturan yang dibuat oleh Badan Musyawarah Desa. Mesake Pak Kades ya. Sukses menunjukkan mereka sebagai kelompok yang arogan. Demikian sebagian yang lain mengatakan. Tapi lagi-lagi semua itu tergantung persepsi dan sudut pandang. Ada hal yang ingin kami soroti di sini. Apabila acara ini akan diulang lagi dan diulang lagi, maka memungkinkan kesuksesan itu mengarah kepada titik sejarah. Bisa saja di antara mereka yang hadir di acara ini, bahkan mungkin warga setempat sekalipun akan lupa keagungan masa lalu leluhur mereka. Tokoh-tokoh masa lalu yang memiliki wilayah ini bahkan. Karena ternyata masih satu arah, masih satu wilayah, terdapat beberapa makam tua. Kita lihat dari gambar, ini adalah cungkup makam dari Angrang Kusuma yang sangat dikenal di daerah Winungan dan Pasuruan. Kemudian tidak jauh ada makam Buyut Baida, dan yang paling dekat sekali ada makam seorang empu, yakni Empu Ontok. Kita perhatikan masih satu koordinat. Kita perhatikan dengan cermat.
Kalau gambar ini kita melihat dari posisi makam Mbah Ondo, sekarang kita balik melihat dari sisi bangunan makam di tempat mereka berziarah itu. Ya, dari sini tampak ke arah makam Mbah Ondo. Apakah di antara mereka yang ziarah di sini teringat kepada tokoh-tokoh yang kami sebut tadi? Nah, inilah kekhawatiran kami lama-lama bisa menghapus sejarah masa lampau wilayah ini jikalau diterus-teruskan dan apalagi mendapat dukungan dari penguasanya. Hal ini jikalau kita melihat dari sisi masa lampau ratusan tahun silam. Kita sekarang mengarah kepada yang lebih dekat lagi dan yang baru-baru saja menghangat. Kita masih ingatkan bahwa di sisi pondasi itu ada makam Kiai Saleh, Kiai Musa, dan mungkin juga kerabatnya. Lalu juga kita tahu sebagaimana yang telah kami tayangkan, pada pojok pondasi itu ada makam yang tertimbun oleh pondasi. Ya, di pojok, kemudian pada bagian tengah yang pojok itu adalah kakak kandung dari orang sepuh yang memperlihatkan ini, dan beliau sangat ingat tanda-tandanya. Dan ternyata tidak hanya di sini, pada bagian areal dalam terdapat dua tokoh masa lampau, yakni Kiai Hasan dan Kiai Arif, yang merupakan terah dari Sunan Derajat melalui garis dari Kiai atau Syekh Abu Dzarrin. Umum dikenal di Jawa Timur, Kiai Abu Dzarrin adalah guru secara ruhani Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Maka dari sini kita bisa melihat apa yang terjadi, dan hal ini tentunya juga harus diingatkan. Mohon maaf apabila kami mengulang-ulang, karena bagi kami meluruskan sejarah bukan persoalan yang mudah. Meluruskan sesuatu yang sudah tertimbun lama dan apalagi berada di lingkup arogansi bukan sesuatu yang mudah diatasi. Perlu semangat, tekad dalam perjuangan. Semoga sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa Winongan satu di antara 3 wilayah yang menjadi markas Hizbullah pada tahun 1945 dan seterusnya. Semoga semangat para ulama, para kiai, masyarakat yang tergabung dalam Hizbullah dan Sabilillah kembali menyala untuk meluruskan persoalan sejarah di tanah bertuah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Harus